Di hari Sabtu setiap minggu kedua hingga minggu akhir setiap bulannya, pukul 7.30 pagi, kita akan sama-sama menyembah Tuhan dalam Intimate Worship melalui platform Zoom. Untuk link dan passcode, dapat menghubungi admin Abalov Barat Official. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom jemaat Tuhan. Kita tiba pada hari ini di tanggal 15 Agustus dan kita tahu bulan Agustus adalah bulan yang istimewa untuk kita. Karena 2 hari lagi kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tahun ini, pemerintah memberi tema Indonesia tumbuh. Ketika saya memikirkan kemerdekaan tahun ini, ketika saya memikirkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Tuhan menaruh Nehemia di dalam hati saya. Hari ini saya mau berbagi kepada jemaat Tuhan, bagaimana kecintaan Nehemia terhadap bangsanya. Mari kita baca Nehemia 1 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di Nehemia 1 ayat 2 dan 3 ini, jadi Nehemia bertemu dengan saudara-saudara dari satu bangsanya dan dia menanyakan bagaimana keadaan bangsanya. Dan Nehemia mendapatkan kabar, dikatakan apa? Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di ayat 4 dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel lakukan terhadapmu. Dan juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Siapa Nehemia? Nehemia bukan hanya sekedar pegawai biasa bagi raja. Nehemia adalah juru minuman yang bertugas mencicipi minuman raja untuk melindungi raja supaya tidak diracuni. Nehemia dengan posisi yang nyaman menjadi asisten raja punya pilihan untuk dia hidup di zona nyaman, menikmati kedudukannya di istana raja dan tidak berbuat apa-apa untuk kampung halamannya yakni Yerusalem. Sebagai seorang pemimpin, Nehemia seorang yang sangat handal. Dia tahu posisinya di mana, bagaimana, dan dengan siapa dia berbicara. Ketika Nehemia mendengar kabar, dia sengaja bertanya,
bagaimana kabar kotanya Yerusalem, bagaimana kabar bangsanya Israel. Ketika dia mendengar kabar yang menyedihkan itu, dikatakan Nehemia berduka. Nehemia mengalami kesedihan yang luar biasa. Sehingga ketika ditanya oleh pimpinannya, dia mencurahkan apa yang menjadi kesedihannya. Nehemia berespon ketika mendengar permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsanya. Apa yang menjadi respon Nehemia? Dikatakan di ayat 4, sekali lagi saya baca. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemia melakukan apa yang menjadi bagian dia. Dia berdoa dan berpuasa bagi bangsanya. Bagaimana dengan Indonesia hari ini? 76 tahun kita merayakan kemerdekaan. Tapi kita tahu bukan hanya Indonesia, tapi memang seluruh bangsa-bangsa hari ini sedang bergumul dengan pandemi yang ada. Berita koran tanggal 7 Agustus dikatakan apa? Update Corona Global 7 Agustus. RI puncaki angka kematian dan kesembuhan. Jadi Indonesia hari ini berada di puncak orang-orang yang mengalami kematian paling tinggi karena corona untuk 7 Agustus. Terus ada berita ketika corona sedang terjadi dikatakan apa? Indonesia mencoba bertahan dari 3 krisis besar yang melanda. Kita tahu pandemi berkepanjangan yang terjadi menyebabkan kita mengalami krisis ekonomi sedemikian rupa. Kita mengalami krisis kesehatan. Tentunya saudara ingat bagaimana kepanikan yang terjadi di tengah-tengah kota kita. Selama 2 minggu yang lalu, ya sekarang sudah berkurang. Bagaimana orang-orang begitu panik, rumah sakit penuh, oksigen tidak ada, berbagai macam kebutuhan alat-alat medis semua menjadi terbatas. Kita mengalami krisis kesehatan, kita mengalami krisis keuangan karena begitu banyak dana yang pemerintah harus keluarkan demi masyarakat, demi rakyatnya. Dan apalagi berita koran yang sedang hari-hari ini saya baca, satu lagi dikatakan apa? Ragam hoaks seputar Kemensos, kebakaran gedung hingga bagi bantuan lewat pesan berantai. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang terjadi, berita hoaks sedemikian rupa merebak di tengah-tengah bangsa kita. Rakyat negeri kita kadang-kadang tidak tahu mana berita benar, mana berita palsu, mana yang harus dipercaya, mana yang tidak harus dipercaya. Nehemia ketika mendengar krisis yang terjadi di tengah-tengah bangsanya, Nehemia mengambil bagiannya. Dia berdoa dan berpuasa. Hari ini 76 tahun pemerintah mau Indonesia menjadi bangsa, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh akan terjadi ketika masyarakat, ketika rakyat mendukung apa yang pemerintah canangkan ini. Karena itu hari ini ambil bagianmu. Isi kemerdekaan tahun ini pertama dengan berdoa dan berpuasa bagi bangsamu. Yang kedua, ketika Nehemia mendengar apa yang terjadi di Yerusalem, apa yang terjadi dengan bangsa Israel, apa yang Nehemia lakukan. Saya baca Nehemia 2 ayat 17 dan 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicelah. Ketika aku beritahukan kepada mereka
betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nehemia bukan tipe pemimpin yang hanya berdoa dan berpuasa. Dia adalah tipe man of action. Nehemia bertindak. Dia melakukan sesuatu, melakukan apa yang dia doakan. Doa disertai dengan tindakan nyata. Sehingga akan ada hasil yang luar biasa. Di dalam Nehemia 3 digambarkan begitu luar biasa. Nehemia menggerakkan beraneka ragam masyarakat dari latar belakang berbeda-beda. Ada imam, ada orang Lewi, ada penguasa, ada rakyat setempat sampai kaum profesional. Dikatakan tukang emas, juru campur rempah, para pedagang, masing-masing orang mengambil bagiannya untuk membangun tembok Yerusalem. Masing-masing di depan rumahnya, di depan biliknya, mereka melakukan sesuatu. Mereka bekerja, melakukan pekerjaan baik untuk membangun kotanya. Partisipasi dari berbagai pihak ini membuat tembok Yerusalem berhasil dibangun dalam waktu 52 hari. Ketika Nehemia berkata, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicelah. Rakyat Israel berkata, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Hari ini pemimpin bangsamu berkata, 76 tahun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, butuh peranan setiap kita. Tuhan telah memberi dirimu potensi, Tuhan memberi dirimu skill, Tuhan memberimu keterampilan. Engkau mungkin profesional, engkau guru, engkau ekonom, engkau bekerja di bank, engkau mungkin bekerja di restoran, engkau entrepreneur, siapapun dirimu. Untuk supaya Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh itu terjadi. Bisakah engkau berkata bersama-sama dengan pemimpin bangsamu? Bisakah engkau berkata bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang cinta bangsa ini? Kita katakan bersama-sama, kami siap membangun Indonesia. Dengan apa yang kami miliki, dengan kemampuan kami, dengan keterampilan kami, dengan profesi kami siap membangun Indonesia. Supaya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh itu terjadi di zaman saya hidup. Nehemia melakukan bagiannya. Bekerja, berkarya nyata. Dia mengajak orang-orang bekerja, berkarya nyata. Hari ini jemaat Tuhan, ayo siapapun dirimu di dalam keadaan krisis yang ada. Jangan diam, jangan mengasihani diri, tapi tetap bekerja, berkarya nyata. Katakan kami siap membangun Indonesia. Supaya Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh itu betul-betul kita lihat di zaman kita hidup di negeri ini. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Ketika engkau melakukan apa yang menjadi bagianmu, Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memperbaharui sudut-sudut yang rusak. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis sosial. Apalagi yang ada di tengah-tengah negeri ini. Ada Tuhan yang hebat. Yang akan memulihkannya. Tuhan akan melakukan bagiannya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dalam satu kesempatan,
tahun sekitar 2000-an awal, saya berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia. Saya harus menyiapkan setiap kali waktu itu pemimpin saya mau melakukan seminar dari kota ke kota, saya berangkat duluan. Menyiapkan segala sesuatu, melobi mitra-mitra di daerah untuk seminar, untuk konferensi yang ada. Situasi itu menyebabkan saya harus pergi kadang-kadang ke kota-kota kecil yang situasinya jauh berbeda dengan Jakarta. Melihat realita yang ada, Tuhan berbicara kepada saya. Indonesia sesungguhnya itu bukan hanya Jakarta. Indonesia dengan kota-kota kecilnya, pulau-pulau kecilnya, provinsi-provinsi yang tertinggal, itu sangat membutuhkan orang-orang yang berkata, kami siap membangunnya. Situasi yang ada waktu itu akhirnya membuat saya satu ketika datang ke pemimpin, dan pemimpin juga bertanya kepada saya, apa yang menjadi fokusmu Silvi? Dan waktu itu akhirnya saya memilih, bolehkah saya bergerak di bidang di mana saya banyak bisa bepergian ke daerah-daerah. Menyentuh mereka-mereka yang membutuhkan dukungan kasih. Menyentuh mereka yang membutuhkan kasih Tuhan. Melatih, mengajak jemaat dari Jakarta untuk bersama-sama bergerak. Pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lain untuk membangun Indonesia. Melihat realita yang ada dan belas kasihan yang Tuhan taruh. Hari ini akhirnya saya banyak bergerak dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu provinsi ke provinsi lain. Berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai golongan, berbagai klasifikasi. Ada yang hanya petani, ada yang buruh, ada yang sarjana, ada yang profesional. Saya berinteraksi dengan mereka. Bersama dengan tim tentunya. Berdiskusi dengan mereka, mengasah apa yang menjadi keahlian mereka, skill mereka, menolong mereka supaya mereka bisa bertumbuh. Dan akhirnya bisa bersama-sama membangun kota mereka, membangun Indonesia. Jemaat Tuhan, katakan hari ini, kami siap membangun Indonesia. Isi kemerdekaanmu. Yang pertama, meneladani Nehemia, berdoa dan berpuasa. Yang kedua, bekerja. Bekerja tanpa lelah, mengajak orang-orang untuk bersama-sama bekerja. Katakan, kami siap membangun Indonesia. Yang ketiga, apa yang engkau bisa lakukan? Kita lihat apa yang terjadi dengan Nehemia. Saya bacakan Nehemia 4 ayat 1 dan 2. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ketika proses membangun, Nehemia, bangsa Israel diperhadapkan ada orang-orang seperti Sanbalat dan Tobiah yang menentang pembangunan kembali tembok Yerusalem. Bahkan di Nehemia 6 kalau saudara baca, ketika pembangunan selesai mereka malah berusaha membunuh Nehemia. Dalam proses membangun bangsa ada banyak pihak yang kadang kala lebih fokus kepada kepentingan pribadi atau golongannya daripada kepentingan bangsa. Kita mengalami itu di tengah-tengah bangsa kita.
Ada banyak hoak yang mendiskreditkan apa yang pemerintah lakukan. Apa yang dilakukan pemerintah selalu dicela. Bahkan mungkin di tengah-tengah gereja, apa yang dilakukan pemimpin ada aja yang mencela, ada aja yang tidak mendukung. Jemaat Tuhan hari ini untuk melahirkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Butuh semua kita berpikir positif. Butuh semua kita proaktif. Butuh semua kita berjaga-jaga. Supaya kita bisa menyelesaikan pembangunan ini. Supaya kita bisa melihat Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh itu terjadi di zaman kita hidup. Berjaga-jagalah secara jasmani. Berjaga-jagalah secara rohani. Supaya engkau tidak terkamirkan oleh berita-berita negatif. Oleh hoak yang berseliweran setiap hari ada di tengah-tengah kita. Oleh demo-demo yang menentang berbagai kebijakan pemerintah yang ada. Jangan terhanyut kepada aliran-aliran yang berseberangan dengan pemerintah, yang berseberangan, yang negatif, yang mencoba mencela, yang mencoba menaruh hal-hal negatif di dalam hidup kita. Jangan membuka celah sehingga pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kegentaran melanda hidup kita. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh keberanian untuk kita bisa terus bersama-sama membangun Indonesia. Nehemia melakukan bagiannya. Nehemia memberi teladan bagi kita. Di tengah-tengah krisis yang terjadi di kotanya Yerusalem dan di tengah-tengah bangsa Israel. Dia berdoa dan berpuasa. Dia bekerja dan dia berjaga-jaga. 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Teladani apa yang Nehemia lakukan untuk bangsanya. Lakukan juga untuk Indonesia. Berdoa puasalah untuk Indonesia. Bekerjalah. Bekerjalah. Sekalipun ini di tengah-tengah masa krisis, bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi potensimu. Lakukan pekerjaan baik, lakukan perbuatan baik. Yang ketiga, berjaga-jagalah. Supaya jasmani dan rohanimu tetap sehat. Sehingga di masa krisis pun engkau tetap bisa berkata satu dengan yang lain. Kami siap membangun Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh itu akan terjadi karena saya ikut berperan di dalamnya. Hati Nehemia bagi bangsanya telah melahirkan visi untuk mengembalikan Yerusalem seperti semula dan menuntun orang Israel kembali kepada Tuhan. Nehemia adalah seorang juru minum raja. Tetapi beban yang begitu besar, krisis yang begitu besar yang terjadi atas bangsanya. Dan tuntunan Tuhan dalam hidupnya membuat Nehemia menjadi seorang anak bangsa. Anak bangsa yang bersedia diutus kembali untuk menyelamatkan bangsanya. Hari ini, jadilah anak bangsa yang diutus kembali untuk berjuang membangun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Katakan, kami siap membangun Indonesia.